surat dengan SK adalah Ibu Wamen sebagai Ketua Tim Pengarah dan Basic Design, dan tentunya akan orkestrasi tim yang selama ini juga telah membantu. Tentu kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menindaklanjuti arahan Bapak Presiden. Terima kasih teman-teman wartawan, media, insan pers yang saya cintai dan banggakan. Baru saja kami melakukan rapat terbatas bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto, Mensesnek, Seskap, yang secara khusus membahas kelanjutan pembangunan di IKN. Bersama saya ada Menteri Pekerjaan Umum, Bapak Dodi Hanggodo, beserta Ibu Wamen, Ibu Diana, dan juga Kepala Otorita IKN, Bapak Basuki, dan Bapak Imam Ernawi selaku Deputi IKN di bidang, saya ulangi, staf khusus OIKN di bidang perencanaan pembangunan. Ini merupakan follow up dari rapat terbatas sebelumnya di bulan Januari lalu, ketika Bapak Presiden juga ingin mengetahui progres pembangunan di IKN sampai dengan saat ini. Tentu harapannya kita bisa melanjutkan pembangunan dengan sejumlah penyesuaian dan prioritas. Karena pasti kita selalu dihadapkan pada keterbatasan anggaran, dihadapkan juga dengan berbagai misi dan target-target utama yang menjadi agenda nasional. Yang tentunya kita sudah tahu bahwa kita ingin fokus pada swasembada pangan, energi dan air, termasuk juga untuk bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan juga berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Dan program makan bergizi gratis yang juga diharapkan bisa meningkatkan kehidupan masyarakat, terutama generasi penerus kita, anak-anak kita. Jadi infrastruktur dalam hal ini akan memberikan dukungan penuh dan diprioritaskan untuk mewujudkan target-target nasional tadi. Bukan berarti kemudian infrastruktur dinomor duakan, justru kami harus melakukan prioritas ulang, paling tidak melakukan penyesuaian-penyesuaian agar yang menjadi prioritas utama dari pembangunan nasional 5 tahun ke depan, terutama juga di awal-awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini bisa kami dukung dengan baik. Nah, terkait dengan IKN, ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan, dan beliau sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran besarannya kurang lebih 48,8 triliun rupiah 2025 hingga 2029 ini tentu nanti digunakan sesuai dengan petahapan dan juga rencana yang telah ditetapkan sejak awal. Dan kaitan dengan kelanjutan pembangunan, khususnya kawasan legislatif dan juga kawasan judikatif, ada beberapa yang perlu terus disempurnakan. Tadi juga dihadirkan tim desain atau tim penguatan basic design, yang juga merupakan tim yang sebelum ini sudah bersama-sama dengan Kementerian PU untuk merancang lokasi ataupun merancang pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan. Yang kita tahu Istana Negara, Istana Garuda juga sudah dirampungkan. Nah, sekarang fokus pada pembangunan kawasan dan fasilitas legislatif dan juga yudikatif. Jadi ada beberapa penyesuaian yang masih membutuhkan waktu, tentunya mudah-mudahan tidak lama lagi bisa difinalisasi dan tentunya setelah itu bisa segera dibangun. Jadi itulah yang menjadi fokus pembahasan rapat terbatas tadi sore, dan kami juga akan melaporkan perkembangan berikutnya pada kesempatan pertama kepada Bapak Presiden. Terima kasih Pak Menko, Pak Menteri PU, rekan-rekan sekalian. Tadi memang setelah selesai yang direview desain itu yang direview adalah desainnya, desain bangunan legislatif yang terutama untuk sidang kabinet, sidang paripurnanya.
dan sudah disetujui oleh Bapak Presiden bentuknya. Sekarang sedang mau difinalkan dan kami akan asistensi lagi pada beliau melalui Pak Menko. Kalau tentang anggaran, tadi juga kami sampaikan pada beliau, kebetulan ada Pak Mensesnek, dijawab bahwa itu agar segera disesuaikan. Artinya kalau saya salah disampaikan, karena Inpres nomor 1 itu dibuat sebelum Ratas kemarin. Ya, jadi Inpres nomor 1 tahun 2025 itu dibuat sebelum Ratas IKN yang minggu 21 Januari. Nah, jadi nanti kami akan sudah diminta untuk berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan sesuai dengan yang disetujui oleh Bapak Presiden, 6,3 plus 8,1 ya. Tipe awal yang ada di kami adalah 6,3. Untuk memulai pekerjaan yudikatif dan legislatif dibutuhkan tambahan 8,1. Nah, itu besok akan segera kami mengirim surat pada Pak Bu Menteri Keuangan sesuai dengan arahan Bapak Presiden pada sore hari ini. Iya, karena harus memulai ini tadi, yudikatif, legislatif, dan juga kawasan pendukungnya. Saya kira menurut persetujuan Pak Presiden, yaitu nanti Pak kan tembus surat itu akan saya tembuskan ke Pak Mensesnek, nanti beliau juga ikut mereview. Oke? Pak, berarti itu nggak ada pemangkas, berarti anggaran pendidikan ini nggak kena pemangkasan yang kemarin itu ya Pak? Ya, yang jelas sesuai dengan surat kami nanti, itu kami sesuai dengan notulen rapat Ratas tanggal 21 Januari ini. Ini ada notulennya baru disiapkan oleh Bapak Sekap. Oke? Kementerian PU. Nggak dengar ya, nggak dengar. Sorry mas, udah malam turun mas, mampuan. Efisiensi anggaran di Kementerian PU Pak. PU. Mungkin besarannya itu 81 triliun negara kan Pak. Terus juga nanti ke depannya untuk proyek-proyek infrastruktur lainnya itu akan berdampak nggak dengan adanya efisiensi anggaran tersebut? Kalau surat terakhir yang kita terima dari Bu Menteri Keuangan itu kan memang sebelum rapat ratas kita terakhir tuh dengan Pak Presiden, memang dari beliau diminta efisiensi 81 triliun, tapi kan secara bertahap kita akan review mana yang kira-kira harus kita ajukan ulang, kita akan ajukan ulang. Seperti halnya di IKN kan, mana-mana yang memang kita harus ajukan ulang, kita ajukan ulang. Jadi yang pertama sekarang kan yang paling penting adalah bagaimana PU bisa mendukung swasembada pangan, itu yang utama dulu. Irigasi, jalan daerah gitu-gitu kan, itu kan satu paket tuh. Ada irigasi, ada jalan daerahnya, satu paket itu nanti kita akan ajukan dulu. Jadi secara bertahap, jadi insya Allah nggak ada perubahan atas program-program kita ke depan di 2025 dan seterusnya. Itu ya mas ya. Detik ini sudah, detik ini loh ya, besok belum tentu, gitu loh ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Thank you ya. Kita ngobrol.